Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Hasan Ashidik dari Perbankan Syariah 5A akan menerangkan tentang sistem ekonomi Indonesia yang akan datang. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah, sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah. Perkembangan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Pandemi COVID-19 membuat peta dan struktur perekonomian mengalami perubahan signifikan. Hampir semua sektor dan kategori dunia usaha terdampak. Usaha kecil, menengah, termasuk mikro dan ultramikro. Swasta nasional, BUMN, BUMD, perusahaan multinasional dan juga para startup. Hanya sedikit yang masih tetap bisa hidup normal. Sebagian besar usaha bisnis sedang hidup tidak normal, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 ditandai oleh anjloknya omset penjualan dengan waktu lama. Sebanyak 61,1% responden menyebutkan terjadi penurunan penjualan lebih dari 40%. Lebih dari 2/3 responden memperkirakan perekonomian nasional baru akan kembali normal setelah 6 bulan krisis atau setelah bulan September 2020. Ada 36,1% responden yang memprediksi ekonomi baru mulai normal kembali pada tahun 2021. Dengan krisis perekonomian yang sangat berat dan perlu waktu lama untuk pemulihan, tentulah tidak mudah bagi pelaku usaha untuk bisa bertahan. Tidak heran bila diprediksi akan terjadi banyak usaha bisnis yang gulung tikar. Selalu ada hikmah di balik masalah, bahkan bencana. Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam. Banyak jatuh korban jiwa, sosial terdampak perekonomian. Sangat besar biaya pemulihan di bidang kesehatan dan perekonomian. Agar perekonomian kembali normal, 72,5% responden berpendapat dibutuhkan redesain perekonomian dan bisnis. Bencana pandemi COVID-19 dengan biaya pemulihan yang sangat mahal semestinya menghasilkan desain baru perekonomian Indonesia yang lebih kokoh dan bisa tumbuh berkelanjutan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih unggul di masa datang. Inilah saatnya melakukan penataan ulang bangun perekonomian Indonesia. Sektor prioritas perekonomian nasional di masa depan disarankan pada bidang 1. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Yang kedua, industri pertanian atau pangan, serta perdagangan, retail, dan perdagangan lainnya. Perubahan drastis perekonomian dunia sedang terjadi, dan Indonesia perlu menyesuaikan diri kalau ingin tetap survive. Negara-negara di dunia harus bikin pilihan sektor perekonomian yang hendak ditekuni dan dikembangkan. Dan bagi dunia usaha hal ini berarti penajaman fokus area bisnis yang akan datang dikembangkan di masa depan, agar bisa tetap survive seperti juga dilakukan negara lain. Redesain perekonomian Indonesia khususnya di jangka pendek perlu mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Merujuk pada riset tersebut, sangat jelas bahwa sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan, serta industri pengolahannya yang dikategorikan sebagai renewable resource based industry merupakan
kunci masa depan buat Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan daratan luas, hamparan laut yang dalam dan besar, serta karunia iklim dan cuaca yang bersahabat sehingga memberi kesempatan tumbuh baik pada banyak tumbuhan, hewan, dan ikan. Pendayagunaan teknologi dan inovasi sangat diperlukan untuk menanam, memanen, mengolah, mengemas, menyimpan, memasarkan, mendistribusikan, termasuk mengelola keuangan renewable source-based industri. Sampai hari ini, ekspor Indonesia masih tergantung pada komoditi-komoditi yang membuat Indonesia tidak bisa merdeka. Karena ekspor yang sangat bergantung pada harga komoditi dasar dunia atau juga tergantung kebaikan hati prinsipal pabrikan perusahaan multinasional yang menggunakan Indonesia sebagai salah satu lokasi produksinya. Di masa mendatang, ekspor Indonesia harus yang bisa digerakkan karena pemilik usahanya merupakan orang Indonesia dan mengolah renewable resource sudah waktunya didorong ekspor produk hasil renewable source-based industry. Dari riset didapat hasil bahwa di masa mendatang perlu ditingkatkan jumlah eksportir pemula UKM 73,1% dan eksportir pemula anak muda 40,3%. Dalam rangka mendorong menjadi eksportir, dibutuhkan program terpadu berupa pelatihan, pendampingan, pengembangan fasilitas, termasuk pendanaan untuk mengakselerasi lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi. Sudah waktunya dilahirkan eksportir muda lebih banyak dengan cara lebih cepat serta mendayagunakan teknologi digital termasuk e-commerce, bimbingan eksportir yang sudah berhasil dan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta asosiasi eksportir akan mempercepat pertambahan eksportir baru di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.